Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febian Jayakarya. Saya dari kelas IKSB. Di kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit materi mengenai bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi di sebuah negara itu selalu dihadapkan pada bagaimana upaya untuk menyatukan keanekaragaman orang-orang yang ada di dalamnya. Semua itu agar tercipta rasa persatuan, kehendak bersatu, dan bisa secara bersama-sama bersedia membangun kesejahteraan untuk bangsanya. Suatu negara itu membutuhkan persatuan untuk bangsanya. Hal itu dinamakan dengan integrasi nasional. Jadi, dapat dikatakan bahwa negara yang mampu membangun integrasi nasionalnya itu akan dapat memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsanya. Karena apa? Karena integrasi nasional merupakan salah satu tolak ukur pada persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari integrasi nasional secara etimologi dan terminologi. Yang pertama, secara etimologi menjelaskan bahwa integrasi nasional itu terdiri dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata integrasi itu berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Sedangkan nasional itu mempunyai arti bersifat kebangsaan atau meliputi suatu bangsa. Jadi dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional adalah proses persatuan wilayah yang di dalamnya terdapat suatu perbedaan. Kemudian yang kedua, pengertian secara terminologi. Nah, pada konsepnya integrasi nasional itu kalau secara terminologi itu biasanya merupakan pendapat para ahli-ahli. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pendapat para ahli. Pendapat pertama dari Ria Nur Arfani menyatakan bahwa integrasi nasional merupakan pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam kesatuan wilayahnya. Kemudian pendapat yang kedua yaitu dari Syafruddin Bahar menyatakan bahwa upaya menyatakan integrasi nasional merupakan upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Lalu pendapat dari Juliati Suroyo menyatakan integrasi nasional merupakan bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Kemudian pendapat dari Ramlan Surbakti menyatakan integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Kemudian pendapat dari Kurana menyatakan integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Dari berbagai pendapat para ahli itu dapat saya simpulkan dan mempunyai titik kesamaannya, yaitu bahwa integrasi itu dapat berarti penyatuan, pembauran, keterpaduan sebagai kebuatan dari unsur atau aspek-aspeknya. Kemudian jenis-jenis integrasi ada tiga, ada integrasi politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang pertama, integrasi politik. Integrasi politik itu di tataran integrasi politik
mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Untuk dimensi vertikal itu menyangkut hubungan antara elit dan massa, baik antara elit politik dengan pengikutnya atau para penguasa dan rakyatnya. Semua itu bertujuan untuk menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Kemudian ada dimensi horizontal, yaitu menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial. Kemudian masalah antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Kemudian ada integrasi ekonomi. Nah, integrasi ekonomi ini prosesnya karena terjadi ketergantungan antar daerah untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya. Adanya ketergantungan ini menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar belakang mengadakan kerjasama. Kerjasama ini diharapkan untuk saling menguntungkan dan saling sinergis. Kemudian di sisi lain, integrasi ekonomi itu bisa juga merupakan penghapusan atau pencabutan hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya. Misalnya adanya peraturan, norma, dan prosedur serta pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Kemudian yang ketiga ada integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda yang ada di dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda itu apa aja? Contohnya ada ras, perbedaan etnis, agama, kemudian bahasa, kebiasaan, ataupun sistem nilai, atau yang lainnya. Jadi integrasi sosial budaya ini juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat. Misalnya dari berbagai suku, agama, dan ras. Nah, itu bisa bersatu dengan adanya integrasi nasional. Kemudian yang ketiga, bagaimana sih pentingnya integrasi nasional? Yang pertama, ditinjau dari keragaman etnik atau ikatan primordial. Pembuangan integrasi ini tentu menjadi sangat penting karena setiap penciptaan negara yang berdaulat dan negara yang kuat itu juga akan semakin membangkitkan sentimen primordial yang dapat membentuk gerakan separatis, gerakan rasialis, dan gerakan keagamaan. Gerakan separatis itu gerakan suatu individu atau kelompok yang ingin memisahkan dari negara. Contohnya dulu ada pemberontakan PKI di Madiun, kemudian ada pemberontakan DITII, pemberontakan Pramesta, terus ada gerakan Aceh Merdeka, dan atau apa itu di Papua, organisasi Papua Merdeka. Kemudian integrasi ini diperlukan untuk menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas baru. Misalnya untuk menyatukan integrasi di Indonesia itu ada bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian ada simbol negara, kemudian ada semboyan nasional, kemudian ada ideologi nasional, dan sebagainya. Kemudian ada perbandingan mengenai apa sih integrasi dan disintegrasi. Jadi kalau disintegrasi itu kebalikan dari integrasi. Jika integrasi itu berarti penyatuan atau keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya, maka disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan atau perpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Jika integrasi terjadi konsensus, maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau bahkan perseteruan dan pertentangan.
disintegrasi tersebut dapat diartikan yaitu memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada di dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Gejala disintegrasi ini memang lumrah terjadi di masyarakat. Padahal masyarakat itu tentu menginginkan suatu bangsa atau masyarakat itu menginginkan terwujudnya integrasi, tapi kenyataannya justru disintegrasi ini tidak bisa dihindari. Contoh dari disintegrasi sendiri yaitu misalnya pertentangan fisik, perkelahian, kemudian ada tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan bisa juga terjadinya perang. Kemudian dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa jadi dapat sebuah negara itu mampu membangun integrasi nasionalnya jadi sebuah negara yang mampu membangun integrasi nasionalnya itu dapat memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Karena integrasi nasional itu merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa. Dan itulah pentingnya mengapa negara harus menomorsatukan integrasi nasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.